Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu dahsyat dan luar biasa bagi kita, dan kita ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi semua karena kasih Allah yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bernapas, kita melihat, kita berjalan, kita mendengar, berarti di balik itu Tuhan ada punya rencana yang indah dan luar biasa bagi kita. Karena saya percaya Tuhan akan pakai kita bukan sebagai ekor, tapi sebagai kepala bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya dimanapun kita berada, melalui kehidupan kita, nama Yesus diagungkan dan dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Minggu-minggu ini kita memperingati tentang penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus ini bukan hoax atau dongeng yang dibangun oleh para rasul. Penderitaan Yesus adalah fakta sejarah. Dan para rasul, mereka adalah saksi mata, saksi peristiwa. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun di dunia ini. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu ketika kehadiran Dia di dunia. Dan kita tahu bahwa Yesus ke dunia untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Tanpa Yesus kita binasa, tetapi melalui Yesus kita diselamatkan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan Dia rela datang untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Ketika saya memberitakan Injil di media sosial, ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita, umat Muslim. Mereka bertanya, kalau Yesus adalah Allah, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa bisa mati? Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, kita sebagai orang percaya harus menjawab pertanyaan ini berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kitab suci lain. Itu ngaco. Alkitab punya cara tafsirnya sendiri, berbeda dengan kitab suci lain, yaitu Al-Quran, Weda, Tripitaka. Dan Alkitab membuktikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berbicara tentang Yesus, berfokus kepada Yesus, bermuara kepada Yesus. Di mana ayatnya? Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Dan kematian Yesus di kayu salib bukan dalam keadaan Dia sebagai Allah Dia mati, tetapi dalam keadaan Dia sebagai manusia Dia mati. Di mana ayatnya? 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Karena Allah itu tidak bisa mati dan tidak bisa dibunuh oleh siapapun, Dia harus menyatakan diri dalam rupa manusia supaya bisa mati. Dijelaskan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dan Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita andalkan, Yesus yang kita harapkan. Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah Allah Akbar yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah Allah yang maha besar. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-13. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara dengar baik. Kalau Yesus satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal, berarti di luar Yesus, Allah-Allahnya semua palsu. Kalau Allahmu palsu, surgamu juga palsu. Tetapi kalau Allahmu benar, surgamu juga benar. Ini yang harus kita memahami dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan karena harta benda,
Jangan karena dia cantik, dia ganteng, kita meninggalkan Yesus. Saudara dengar baik, pasti Anda binasa. Ketika Anda menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti Anda binasa. Karena hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Dan Yesus yang bisa memberikan kepastian bagi Anda dengan saya untuk masuk surga. Dan kita tahu kehadiran Yesus di dunia, Dia memberikan dua pilihan. Yang pertama, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang kedua adalah kebinasaan. Orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti binasa. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Di mana ayatnya? Yesus tegas kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 24. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak percaya, akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa." Rasul Paulus tegas di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3, "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup bagi mereka yang akan binasa." Itu bagi orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti binasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan, hanya nama Yesus manusia diselamatkan." Bukan nama pendetamu, bukan nama ketua sinodemu, bukan nama dominasi gerejamu yang bisa menyelamatkan Anda. Itu ngaco. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Anda dengan saya. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus satu-satunya jalan. Paspor untuk masuk surga hanya ada di dalam Yesus. Kata sandi untuk masuk surga hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Kita adalah orang-orang berdosa yang harus binasa. Tetapi karya Allah yang luar biasa, kasih Allah yang luar biasa. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kehidupan yang kekal, dan orang-orang yang menolak Yesus pasti binasa. Kematian Yesus di kayu salib adalah puncak tentang kasih Allah, karya Allah bagi Anda dengan saya. Kalau bukan Yesus, kita binasa. Tetapi melalui Yesus kita dimerdekakan dari dosa. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat amal. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan ritual-ritual dalam konteks agama kita. Bukan. Tetapi semua karena kasih Allah, anugerah Allah. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan Anda dengan saya. Hanya iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang menyelamatkan saudara dengan saya. Jadi saudara yang menonton video ini dimanapun saudara berada, sekali Yesus tetap Yesus. Karena di luar Yesus Anda binasa. Percayalah kepada Yesus, supaya Anda memiliki kehidupan yang kekal dan jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Allah yang luar biasa. Allah itu sendiri menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Yesus ke dunia, untuk menghubungkan manusia dengan Allah kembali. Oleh sebab itu dijelaskan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, "Karena Allah itu Esa pula Dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Tuhan." Jadi buat saudara yang menonton video ini dimanapun saudara berada, percayalah kepada Yesus. Karena hanya iman Kristen yang menggaransikan orang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Karena kekristenan bicara surga itu pasti, tidak mudah-mudahan, tidak semoga, tetapi pasti ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus satu-satunya jalan, hanya Yesus satu-satunya kebenaran, hanya Yesus satu-satunya hidup yang kekal. Ketika Anda percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan yang kekal itu menjadi milik Anda. Tetapi ketika Anda menolak Yesus, pasti Anda binasa. Jadi percayalah kepada Yesus
supaya Anda diselamatkan. Ketika Anda menolak Yesus, pasti Anda binasa. Ada pertanyaan-pertanyaan juga dari saudara-saudara kita umat muslim. Mereka bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Alkitab membuktikan bahwa tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang mencabut nyawa Yesus. Tetapi Yesus berhak memberikan nyawanya dan dia berhak mengambilnya kembali. Di mana ayatnya? Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Dan Yesus Kristus yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kalau Anda itu hanya pegang kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, hanya Yesus yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu membuktikan bahwa dialah penguasa, dialah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Hanya dialah yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan di mana ayatnya? Yesus yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Saudara yang menonton video ini dimanapun saudara berada, tetaplah percaya kepada Yesus. Karena dunia menawarkan banyak hal supaya kita meninggalkan Yesus. Tetapi percayalah kepada Yesus, tetap berpegang teguh. Hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Dan kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan hari ini buat kita di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Iman Kristen bicara surga itu pasti. Ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti Anda memiliki kehidupan yang kekal. Tidak mudah-mudahan, tidak semoga, pasti ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara yang menonton video ini, percayalah kepada Yesus supaya Anda diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita untuk kita tetap percaya berpegang kepada Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan, hanya Yesus satu-satunya kebenaran, hanya Yesus satu-satunya hidup yang kekal. Dan dia adalah Allah yang benar, dia adalah Raja yang harus kita puji, Raja yang harus kita sembah, Raja yang kita harus andalkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan bersama Yesus, kita akan mampu melewati setiap persoalan, pergumulan yang kita jalani sebagai orang percaya. Dan percayalah kepada Yesus, kehidupan yang kekal Yesus sudah berikan bagi kita. Dan Yesus menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Dan saudara yang menonton video ini dimanapun saudara berada, ketika saudara percaya kepada Yesus, Yesus sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi Anda dengan saya. Percayalah kepada Yesus supaya Anda diselamatkan.